Halo Mam, salam dahsyat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Mam semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sehat selalu. Bersama saya Holly dari Mom Work, hari ini saya ingin sedikit share kepada Mam mengenai sebuah konsep yang mungkin Mam sudah pernah tahu atau dengar sebelumnya, tapi belum menjalankannya. Cloud Kitchen, bisnis mudah dari rumah, siap kirim dalam 5 menit ya. Oke, nah mungkin Mam bertanya-tanya ya, gimana caranya bisa mengirim dalam 5 menit ya. Nah itulah yang akan kita bahas, seperti apa konsep bisnisnya. Mam zaman now itu seperti apa ya. Mungkin kalau zaman dulu ya kita cuma sering mendengar bahwa yang namanya seorang ibu atau mam itu mengurus anak, mengurus rumah tangga ya. Dan mereka biasanya sudah tidak lagi turut campur dalam bisnis ya. Zaman sudah berubah mam ya. Yang namanya mam zaman now itu mam tidak hanya mengurus keluarga, tapi juga turut andil dalam keuangan keluarga ya. Karena apa? Karena seperti kita tahu ya bahwa kita melihat bahwa ke depan ya kita tidak pernah tahu seperti apa dunia ini akan jadi ya. Yang pertama terjadi peningkatan inflasi ya. Kalau misalnya kita berkaca kepada zaman dulu ya, saya sering makan bakso di depan sekolah saya. Saat itu harga semangkuk bakso hanya Rp500. Nah, saat ini ketika saya kembali lagi ke sana, semangkuk bakso ya yang dulunya hanya 500 itu sudah menjadi Rp15.000 ya. Nah, kalau kita pergi ke mall, bakso itu tidak hanya 15.000 atau 20.000, bahkan saat ini sudah menjadi 35.000 atau bahkan sampai Rp70.000 ya. Artinya di sini ada yang namanya peningkatan biaya hidup ya. Apalagi yang namanya sekolah anak tidak pernah turun, harganya naik terus SPP-nya ya. Belum lagi uang buku, uang kegiatan ya, dan biaya-biaya lain-lainnya. Dan kita juga melihat bahwa perekonomian dunia kita tidak tahu ya, tidak pasti karena apa? Terjadi perang ya, belum lama ini terjadi COVID ya, yang mengakibatkan banyak sekali perekonomian tersendat ya. Kita harus memiliki sumber income yang lain untuk bisa meningkatkan stabilitas perekonomian keluarga. Sama seperti meja ya, kakinya ada 4 mam. Kalau salah satu kakinya tidak ada, meja itu masih tetap bisa berdiri. Kalau seandainya kakinya satu lagi tidak ada, asal diagonal, meja itu masih bisa seimbang. Tapi kalau seandainya hanya satu ya, satu kaki saja, sebuah meja sulit untuk berdiri ya. Nah kita lihat seperti apa sih bisnis cloud kitchen itu ya. Cloud kitchen ya mungkin Mam sudah pernah lihat sebelumnya ya. Kalau seandainya Mam teringat nih, dulu pasti sering lihat ya bahwa ada yang namanya delivery ya. Salah satu brand pizza ya hanya mengantarkan pizza-pizza itu ke rumah pelanggan. Kita tapi nggak bisa makan di situ. Itu salah satu yang namanya konsep cloud kitchen Mam ya. Jadi kita order ya, orderan tersebut dikirimkan kepada lokasi terdekat dari si pengorder ya atau pembeli ya. Kemudian cloud kitchen tersebut akan mengirimkan orderan tersebut. Jadi tidak untuk makan di tempat. Nah, cloud kitchen singkatnya adalah dapur virtual atau dapur online ya, beroperasi tanpa membuka fisik. Nah, jadi kalau Mam sekarang punya sebuah dapur ya, dapur tersebut dapat menjadikan sebuah aset ya, aset untuk bisa membuat atau mengenerate keuangan keluarga. Kenapa? Karena yang pertama, sebuah cloud kitchen ya dapat memangkas biaya sewa. Kalau Mam tahu ya, yang namanya sewa lokasi itu mahal Mam ya. Bahkan untuk sebuah space kecil sekalipun minim ya, per bulan itu bisa 2 juta sendiri ya. Kalau seandainya lokasinya bagus ya, sebuah ruko, itu biaya sewanya itu udah bisa sampai 100 juta sendiri. Bahkan yang saya dengar ya, sebuah ruko di kawasan yang lumayan elit ya, mungkin kalau sekarang sudah elit banget ya, itu bisa sampai 400 sampai 500 juta sendiri per tahunnya ya. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa memangkas biaya sewa, otomatis bisnis kita akan jauh lebih stabil ya. Yang kedua, memangkas biaya peralatan restoran. Biaya peralatan restoran apa saja sih? Yang pertama ada meja, kursi, peralatan makan ya. Itu semua perlu dipertimbangkan kalau kita ingin membuka sebuah restoran fisik. Tapi dengan cloud kitchen, Mam tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk hal ini ya. Artinya biaya tersebut dipangkas juga. Kemudian yang ketiga, kita memangkas biaya interior design.
Kan kita sering lihat ya yang namanya tempat makan itu nggak cuma sekedar kita untuk makan, tapi ada suasananya, ya. Temanya seperti apa? Apakah temanya ke Bali-Balian kah? Atau mungkin temanya ke barat-baratan ya, atau mungkin ala Jepang ya, sehingga kita bisa merasakan seperti kita seolah-olah makan di Jepang. Nah, ini merupakan interior design yang perlu dipikirkan matang-matang apabila kita ingin membuka sebuah restoran fisik. Nah, tapi dengan Cloud Kitchen kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk hal itu, ya. Nah, kemudian memangkas biaya utility ya, seperti kipas angin, AC ya, itu memakan biaya listrik yang cukup besar, Mam. Ya, biayanya nggak sedikit untuk sebuah AC ya, apalagi kalau misalnya ruangannya cukup besar. Satu AC itu biasanya nggak cukup ya. Orang harus mengeluh kepanasan ya, minta AC dipasang, kipas angin dipasang ya. Nah, jadi dengan Cloud Kitchen biaya ini pun akan terpangkas karena nggak ada yang makan di ruangan kita ya. Kita hanya menyediakan secara online. Kemudian memangkas biaya karyawan. Dengan sebuah restoran fisik, otomatis kita perlu orang yang membersihkan, ya, menyapu, mengepel, ya, kemudian berjaga di depan ya untuk mempersiapkan customer masuk. Nah, kita nggak perlu hal itu, ya. Nah, jadi terpangkas lagi. Yang terakhir ya, kita punya fleksibilitas waktu. Jadi pada saat kita menyiapkan bahan-bahan dan sebagainya, kita tidak perlu terlalu diatur oleh nanti kalau misalnya ada customer datang atau seperti apa. Kalau kita belum siap, kita bisa close ya secara digital ya. Nah, kurang lebih konsep Cloud Kitchen adalah seperti itu ya. Nah, kita lihat kembali ini. Tren bisnisnya di Indonesia itu seperti apa? Kenapa kita harus masuk ke dalam Cloud Kitchen? Nah, menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII ya, pada tahun 2020 itu ada 196,7 juta jiwa yang menggunakan internet, Mam. Artinya 73 juta persen ya itu menggunakan internet ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, ini merupakan sebuah populasi yang sangat besar karena kita bisa memperkenalkan produk makanan kita ini kepada para pengguna internet online ini ya. Dan sektor makanan menjadi salah satu sektor yang paling banyak diminati dalam bisnis online di Indonesia ya. Nah, gimana cara mulainya ya? Itu kan pertanyaan tuh ya. Nah, yang pertama yang kita harus pikirkan adalah menunya. Kemudian rencana bisnisnya seperti apa? Tempat memasaknya, dapurnya ya perlu kita rapikan ya. Mungkin sebelumnya sudah rapi, tapi kita perlu rapikan lagi sehingga kita bisa memasak dengan baik ya, kualitasnya terjamin ya. Nah, kemudian online presence kita harus masukkan di tempat-tempat online ya. Kalau kita banyak tahu ya, ada berbagai macam tempat untuk kita masukkan sehingga kita bisa mendapatkan order secara online. Kemudian yang terakhir adalah mengelola pesanan tersebut ya dengan baik dan tentunya dengan pengiriman, sehingga kita bisa langgeng cukup lama ya. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Memilih nama dan konsep bisnis. Nah, mungkin pemilihan nama dan konsep bisnis itu salah satu langkah penting. Mampu pengen bisnisnya tuh di bidang apa sih? Makanan apa? Makanan ala Indonesia kah? Makanan ala Barat kah? Atau makanan ala Jepang kah? Atau Korea kah? Yang mana ya? Konsep bisnisnya seperti apa? Apakah itu makanan ringan ataukah makanan berat? Kita mesti pilih ya. Jadi ini merupakan salah satu konsep yang perlu dipertimbangkan di awal ya pada saat kita ingin membentuk Cloud Kitchen kita. Nah, namanya kalau bisa yang menarik ya, yang mudah diingat gitu. Biasanya kebanyakan kalau kita memulai gitu ya, nanti aja deh udah dipikir, yang penting kita pokoknya produknya dulu ya. Nah, tapi sebenarnya bermulai dari konsep, nanti kita akan dapat menelurkan produk-produk ya, produk apa yang akan kita suguhkan di Cloud Kitchen kita ya. Dan hal ini akan menjadi sebuah penanda ya. Jadi nggak cuma sekedar ayam geprek nih ya, tapi ayam gepreknya siapa gitu ya. Kalau seandainya kita hanya sekedar menjual ayam geprek tanpa nama ya, tanpa sebuah brand, nanti orang-orang akan bingung. Waktu itu enak ya, tapi nggak enak tuh karena nggak ada namanya. Ayam geprek dari mana tuh ya, lupa. Jadi orang-orang nanti akan pada saat akan ingin reorder, mereka akan cari ayam geprek tapi dari tetangga sebelah. Kan sayang, artinya mau kehilangan repeat customer yang tadinya mungkin udah kepengen order,
Jadi batal order karena nggak ada namanya, mau dicari susah ya. Nah, jadi pemilihan nama dan konsep bisnis itu sangat penting ya. Nah, kemudian berkenaan lagi ya dengan bisnis kita di Cloud Kitchen, kita harus menentukan menunya ya. Menu ini harus sesuai dengan konsep bisnisnya. Kalau misalnya konsep bisnisnya tadi kita kepengen bisnisnya misalnya makanan ala Indonesia ya. Jadi kita jangan jual sukiyaki, kita jangan jual karage karena itu sudah memasuki ranah makanan Jepang ya. Kalau konsepnya konsep bisnis makanan Indonesia, kita coba sajikan ya ayam geprek misalnya ya, atau ayam kalasan ya. Jadi yang memang ke Indonesiaan. Nah, kemudian kita sesuaikan kembali dengan target pasar kita di sekitar rumah kita ya, karena target market kita itu nggak mungkin terlalu jauh, Mam. Nggak mungkin yang jaraknya radiusnya 10 km atau 15 km itu nggak mungkin. Jaraknya itu radius 3-5 km maksimum ya. Di sekitar kita itu kebanyakan orang-orangnya tuh seperti apa? Siapa target market kita? Apakah kebanyakan anak sekolahnya? Kemudian atau apakah lebih banyak orang-orang yang kerja di pabrik kah? Atau lebih banyak orang-orang yang kerja kantoran kah? Ya. Nah, atau orang-orang yang lebih banyak memilih family ya. Nah, target market ini akan dapat membantu kita menentukan menu yang akan kita sajikan. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan bahan makanan yang tersedia di sekitar kita itu apa. Jangan sampai bahan makanannya sulit untuk didapatkan. Misalnya kita membutuhkan udang ya. Udang tidak banyak ditemukan di daerah kita ya. Tapi kita kepengen menyuguhkan makanan udang. Nah, otomatis ini akan menyulitkan karena kita harus memikirkan yang namanya supply chain manajemennya ya. Nah, jadi kita kembali lagi sesuaikan dengan konsep bisnis dan dari situ kita akan menemukan apa yang akan kita suguhkan lewat Cloud Kitchen kita. Oke. Nah, sekarang kita sudah beralih nih ya ke rencana bisnis. Dari konsep ya, kemudian menemukan menu. Nah, rencana bisnisnya apa ya? Bundling antara makanan dengan minuman misalnya ya, atau makanan buy one get one, gimana caranya ya? Dan lain-lain ya, rencana keuangan juga ya. Dalam perencanaan anggaran ini kita yang pertama harus membuat daftar pengeluaran bulanannya ya. Kita mau bikin apa sih nih ya? Nah, kemudian kita sudah alokasikan biaya dana kita untuk di bisnis ini berapa banyak ya. Jangan sampai budget ini melebihi dari yang kita miliki. Misalnya kita ingin budgeting untuk di Cloud Kitchen ini di 2 juta ya di awal ya. Dari situ sedikit demi sedikit kita coba alokasikan dengan baik ya. Nah, kemudian kita coba minimalkan biaya dengan cara mencari supplier ya yang menawarkan harga lebih murah. Biasanya supplier itu akan menawarkan biaya lebih murah kalau seandainya kita pembeliannya tuh rutin, kemudian dalam jumlah yang cukup besar. Jadi pembelian secara retail dan wholesale itu biasanya kan beda ya harganya ya. Nah, biasanya kalau seandainya kita sudah rutin membeli ya, kita bisa beli dalam jumlah kuantitas yang banyak, biasa harga akan sedikit jauh lebih murah ya ketimbang belinya retail cuma beli satu gitu ya, beda ya harganya. Kemudian bahan bakunya kita coba pikirkan mana yang kita pilih ya, yang sederhana namun berkualitas ya, jangan yang sederhana tapi nggak enak. Dari sini kita bisa coba ya menyederhanakan bahan baku ya, tapi kita harus cari tetap yang berkualitas. Di mana bisa kita temukan? Nah, itu strategi yang harus temukan. Kemudian kita harus memanfaatkan teknologi dan juga untuk menghemat waktu dan biaya. Jadi misalnya nih, kita mau order beras ya, kita sudah tahu dulu nih, kita bisa order beras dari sini ya. Selanjutnya, mempersiapkan tempat memasak. Yaitu dapur kita ya, dapur kita. Nah, dapur kita mungkin kelihatannya sudah bagus ya. Nah, tapi untuk bisa menjadikan dapur kita sebagai Cloud Kitchen ya, kita harus memastikan bahwa area tempat kita memasak itu bersih dan terorganisir. Jadi kalau kita mau ngambil sesuatu nggak nyari-nyari lagi ya. Kita harus organisir seperti contoh di gambar sini nih ya. Ini sudah cukup terorganisir, sudah cukup rapi ya, sehingga pada saat kita membutuhkan benda tersebut ya untuk memasak akan jauh lebih mempercepat. Karena apa? Karena ada customer yang menunggu makanan kita. Nah, kemudian kita harus membersihkan dapur secara menyeluruh dan pastikan semua peralatan masak itu kondisinya baik dan siap digunakan.
jangan sampai ada yang misalnya udah ada yang pecah ya. Kalau misalnya sudah pecah ya harus diganti dengan yang baru. Kemudian pemeriksaan ketersediaan sumber daya seperti listrik, air ya. Karena apa? Karena misalnya kita ingin menyalakan kompor ada yang listrik ya. Nah pada saat kita nyalakan ternyata instalasi listriknya kurang ya, sehingga pada saat dinyalakan mati semuanya ya, turun ya. Nah jadi instalasi ini ya harus dipastikan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Jangan sampai pada saat digunakan nanti misalnya terjadi ledakan misalnya seperti itu ya. Nah ini akan kurang baik. Nah tambahkan sentuhan personal pada area memasak kita. Jadi kasih dekorasi mungkin ya, kasih sedikit gambar-gambar. Misalnya kalau tadi digambar nih ya, semuanya putih, bisa tambahkan ya, misalnya ditambahkan gambar-gambar dekorasi bunga biar kelihatan lebih cantik. Yang pertama, kita harus bikin profil yang menarik di media sosial. Karena yang namanya profil di media sosial itu akan dilihat oleh para calon pembeli kita. Jadi kalau misalnya tampilannya kurang menarik ya, otomatis nanti akan di skip sama para calon pembeli kita. Contohnya nih ya, gambar di samping. Ini contohnya gambarnya menarik nih ya. Orang akan tertarik untuk melihatnya. Wah, tampilannya manis, menarik, rapi gitu ya. Platingnya ya, kita sebut plating. Platingnya itu cantik gitu ya. Nah, jadi diambil fotonya. Fotonya tampak menarik ya, kita taruh di media sosial dan itu akan menjadi sebuah daya tarik. Kita harus juga gunakan foto-foto yang kualitasnya tinggi ya. Jadi jangan ragu untuk berbagi cerita juga ya. Bagaimana sih bisnis kita tuh dimulai? Kita harus gunakan strategi pemasaran digital ya. Misalnya kita pakai iklan di Facebook atau di Google AdWords ya. Jadi bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi kita mencoba ya, kita yang menjemput bola. Bukannya kita menunggu, tapi kita harus menjemput bola ya. Perhatikan juga SEO atau Search Engine Optimization ya. Kalau kita punya website ya, atau kita punya sosial media lain ya, di website kita perlu kita pasangkan SEO-nya ya. Jadi pada saat misalnya mencari makanan sehat ya, atau makanan Indonesia atau ayam geprek, pada saat di search di Google itu akan keluar punya kita duluan. Kemudian kita harus juga mengelola stok dan keuangan ya. Meriksa stok dan keuangan tuh merupakan satu yang boleh dibilang back to back gitu ya. Stok itu nanti hubungannya juga dengan keuangan kita ya. Kalau seandainya stok kita sudah menipis ya, harus langsung order, jangan sampai tunggu barangnya habis, karena nanti pada saat ada orderan ya udah nggak ada barang ya. Kemudian yang kedua, perhatikan kadaluarsanya, karena biasanya produk-produk yang sifatnya beku ya itu punya tanggal kadaluarsa. Kalau seandainya sudah kadaluarsa tidak boleh digunakan lagi karena kalau digunakan itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan customer kita ya. Jadi penyimpanannya harus benar ya. Kalau untuk makanan segar ya seperti sayur atau misalnya pakai gunakan buah gitu ya, seperti misalnya nanas atau alpukat ya, itu juga harus disimpan dengan baik di bagian chiller ya, agar tetap segar gitu, nggak langsung busuk. Nah kemudian laporan keuangannya juga harus jelas dan akurat. Semuanya harus dirinci ya. Sampai misalnya pergi belanja di pasar segar misalnya ya, pasar tradisional, keluar uang untuk bayar parkir harus dicatat juga, karena itu adalah pengeluaran dari bisnis ya. Kalau bisa bisnisnya dipisahkan dengan keuangan keluarga agar bisa terlihat berapa banyak profit yang sudah dihasilkan. Nah, kita juga bisa pakai software nih untuk membantu ya. Aplikasi keuangan tuh kan ada banyak ya. Nah kita juga bisa pakai hal itu ya untuk bisa melihat berapa banyak pengeluaran kita, berapa banyak penerimaan kita ya. Jadi bisnisnya itu kan kelihatan gitu, profit gitu. Jangan sampai bisnis kok nggak profit. Udah jalan bisnis, udah capek, keluar tenaga, tapi kok nggak ada profitnya ya gitu. Berasanya kayaknya saya nih bisnis kayaknya kemana aja uangnya gitu ya. Kadang-kadang suka berpikir seperti itu ya. Nah jadi dengan mencatat ya detail nih satu-satu semuanya ya, bensinnya sekian ya, kemudian parkirnya sekian, belanjanya sekian, itu semuanya dicatat ya. Kalau ada kalau bisa sampai buatkan semua ya, kalau seandainya dapat resit itu disimpan. Nah, jadi setelah mendengarkan ya sedikit mengenai Cloud Kitchen, Paraman tertarik nggak nih untuk buka Cloud Kitchen di rumah?
Jadi sekalipun kalau boleh dibilang sama yang namanya restoran mungkin mirip-mirip juga ya, buka restoran mungkin seperti misalnya yang paling sederhana deh, buka misalnya warung Tegal ya, atau apa namanya rumah makan kecil sederhana gitu ya. Sebenarnya mirip ya, cuman kita nggak perlu terlalu keluar biaya di awal terlalu banyak ya. Tapi punya tantangan tersendiri juga nih ya. Yang pertama harus bangun brand sendiri. Kemudian harus punya time management, karena sekalipun dilakukan sendiri dari rumah, tetap harus punya time management. Jangan sampai, waduh, udah harusnya masak, tapi belum masak, masih ngerjain kerjaan yang lain ya. Jadi harus punya time management, kapan nih kita harus mulai belanja, kapan harus mulai melakukan hal yang lain ya. Nah, ini diatur. Nah, kualitas makanan yang dihasilkan kadang naik, kadang turun biasanya, Mam. Karena apa? Karena biasanya kalau Mam masak ya, biasanya belum ada SOP-nya. Kemudian masih masak menggunakan perasaan, kayaknya udah cukup nih ya. Nah, yang namanya masak itu kan harus ada takarannya ya. Sekalipun dibilang sudah biasa masak, tapi agar bisa tetap stabil rasanya, nggak kemanisan, nggak keasinan, semuanya terus sama terus ya rasanya ya. Itu harus ada yang namanya standarisasi. Nah, ini yang perlu dibangun juga. Persaingan juga semakin ketat di dunia bisnis online, Mam. Nah, jadi harus terus, Mam nggak cuma pikirin produk, tapi juga pikirkan pemasaran. Nah, pengiriman yang efektif juga harus dipikirkan agar pelanggan tuh puas. Nah, banyak juga ternyata ya tantangan untuk bisa bisnis di cloud kitchen. Nah, bedanya apa nih kalau seandainya ya, Mam jadi mitranya Mamwork ya. Nah, kalau misalnya tadi yang pertama nih, brandnya harus bangun sendiri, betul ya? Nah, kalau di sini brandnya sudah kita kasih Mam ya. Jadi Mam nggak perlu pusing lagi mikirin brand apa ya yang mau saya bikin ya untuk bisa saya jual dari rumah saya gitu ya. Brandnya sudah ada, Mam ya. Kita sediakan brandnya buat Mam, jadi nggak perlu pusingin lagi. Sudah ada ikonnya, sudah ada logonya ya. Jadi Mam tinggal gabung sama kita jadi mitranya Mamwork ya. Jadi kita punya vendor, Mam. Kita punya vendor-vendor ya, vendor F&B lainnya yang memang kepingin kerjasama dengan para Mam gitu ya. Jadi kita sudah sediakan brandnya ya, Mam nggak perlu musingin lagi ya. Jadi masalah pertama sudah diselesaikan. Oke, nah sekarang time management ya. Time management mungkin tetap harus digarap sendiri ya. Tapi bahan-bahan ya, yang namanya tadi kita kan ada kualitas makanan yang dihasilkan ya. Kualitas makanan yang dihasilkan itu bisa naik, bisa turun. Kalau ini sudah dipermudah karena apa? Bahan makanannya itu 70% kurang lebih, 60-70%. Artinya, Mam tetap dari sampai awal gitu ya, misalnya nyincang-nyincang bawang, ya nyincang-nyincang sambal gitu, nggak perlu ya. Bahan sudah pre-cook 70%. Artinya, Mam hanya perlu ya mengerjakan 30% lainnya. Nah, misalnya ya, masak nasi, ya itu mesti dikerjakan ya dari awal karena nggak mungkin nasinya sudah disediakan. Nah, kemudian misalnya harus melakukan plating ya, jadi dikasih tambahan, dikasih hiasan garnish gitu ya, biar tambah cantik sesuai dengan foto ya yang diberikan ya. Jadi bahannya ini sudah siap saji, Mam, sebenarnya udah pre-cook gitu namanya ya. Jadi karena adanya pre-cook ini, Mam nggak perlu pusingin lagi ini keasinan apa kemanisan nggak ya, nggak perlu pusingin sampai segitunya karena sudah pasti rasanya sama semuanya. Jadi nggak perlu Mam coba-coba lagi, cicip-cicip lagi, semuanya sudah ada ya, sudah ready semuanya. Kemudian kalau Mam ngerjain sendiri nih, buka cloud kitchen sendiri, pada saat Mam pengen masukin ke platform online, harus ngerjain sendiri, Mam, bikin foto sendiri. Nah, itu juga kan problem ya. Jadi untuk foto-foto ya dibantu ya, karena semua foto-foto sudah akan diberikan buat para Mam semua nih. Kemudian jangan khawatir juga karena kita akan membantu prosesnya ya untuk bisa masuk ke platform-platform online ini. Memang nggak perlu kerjakan semua sendiri ya, akan dibantu juga ya. Jadi sebegitu mudahnya apabila Mam menjadi mitranya Mamwork ya. Nah, kemudian SOP-nya, penyiapan makanan ini sudah ada SOP-nya sendiri ternyata. Jadi Mam nggak perlu pusingin apa nih yang pertama harus dikerjakan ya, karena semuanya sudah diatur, semuanya sudah ditata secara rapi sehingga Mam nggak perlu pusing lagi. Kalau lupa tinggal lihat lagi SOP-nya. Kalau untuk makanan ini gimana cara penyajiannya,
sudah langsung ada SOP-nya ya. Platingnya seperti ini, tinggal kasih tambahan garnish seperti ini ya. Gampang banget ya. Kemudian sistemnya itu bagi hasil, Mam. Jadi Mam nggak perlu pusingin gimana untuk awalnya, karena semuanya sistemnya bagi hasil. Nah, dan dibantu juga yang paling penting untuk promosi dan penjualannya itu semuanya dibantu ya. Mam nggak perlu pusingin lagi gimana nih nanti untuk promo, misalnya promo hari kemerdekaan ya. Promonya nih kayak gimana nih? Apakah buy to get one, buy to get three ya? Seperti apa nih? Apa mau dibundling ya? Nggak perlu pusingin itu lagi. Karena apa? Karena semuanya sudah dibantu sama tim ya. Jadi pilihannya ada di tangan Mam nih. Apakah Mam ingin membuka cloud kitchen sendiri ya, atau gabung jadi mitranya Mamwork ya. Jadi kalau seandainya bersama dengan kita ya di Mamwork ya, karena vendor kita sudah menyediakan semuanya bahannya pre-cook 70%, Mam ini nggak perlu pusing ya. Jadi waktu ya bisa Mam gunakan untuk hal yang lain. Bisa untuk ngurus anak, bisa untuk ngurus rumah tangga ya. Jadi makanya kita bilang dalam jangka waktu 5 menit ya, kurang dari 5 menit, Mam bisa sediain apa yang dibutuhkan ya. Ada orderan, bisa tinggal ambil ya bahannya, tinggal ditata, kemudian jadi deh gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah solusi yang sangat luar biasa apabila Mam ingin mencoba berbisnis dari rumah, bisnis makanan. Karena yang namanya bisnis makanan itu nggak pernah ada habisnya. Semua manusia itu pasti butuh yang namanya makan ya. Jadi otomatis kalau Mam bisa menyediakan makanan ya dengan cepat, dengan menarik ya tentunya, itu pasti akan laris manis ya. Nah jadi seperti apa ya, kita coba lihat. Nah ini dia penampilannya, produk ayam geprek yang disediakan oleh vendornya Mamwork ya. Jadi yang perlu Mam sediakan itu apa? Nah ini tadi ya, nasinya mesti dimasak. Nah kemudian timunnya juga mesti diiris Mam ya, tapi sambelnya udah ada, kemudian ayamnya juga sudah ada. Nah kalau yang ini kita lihat bahwa ada bermacam-macam sambal nih ya. Ada yang sambal bawang, ada sambal hijau, ada sambelnya sambal matah ya. Kalau kita semua harus sediain semua sendiri, Mam kebayang nggak tuh berapa banyak waktu yang harus Mam buang hanya untuk bikin sambal aja. Nah, di sini kita semua sudah sediakan Mam sambal-sambalnya, sampai sesambal-sambalnya Mam nggak perlu pusingin lagi, tinggal Mam taruh pada saat ada orderan. Waduh, luar biasa ya. Nah, jadi ini yang membedakan antara bikin brand sendiri sama gabung dengan Mamwork. Nah, jadi Mam nggak perlu pusingin lagi produknya apa, bikin promo-promonya apa, sampai ke produknya ini udah jadi nih ya. Jadi Mam tinggal goreng lagi ya, goreng ulang, kemudian ditiriskan minyaknya ya, kemudian bisa langsung untuk dijual. Bahkan harganya juga, settingan harganya semua sudah ada Mam. Jadi nggak perlu pusingin lagi COGS-nya berapa nih gitu ya, nggak perlu pusingin sampai ke situnya. Terus udah ada juga ya, sampai ke alat-alat makannya, belinya di mana nggak perlu pusing, kita sudah sediakan semuanya. Nah jadi mulai dari sini Mam sudah bisa fokus dengan jualannya ya, nggak perlu pusingin mulai dari tadi ya, konsep bisnis, menunya, kemudian menyusun anggaran dan lain-lain ya, nggak perlu ya. Nah, ini sudah kita sediakan buat Mam. Kalau misalnya Mam tertarik untuk bisa bergabung dengan kita ya, biayanya berapa ya, kemudian sistem bagi hasilnya seperti apa, Mam bisa gabung lagi ya dengan Zoom yang akan dilakukan di hari Sabtu ya. Jadwalnya bisa dilihat di bagian bawah dari YouTube ini. Nah, daftar di situ dan kita akan ketemu nanti di Zoom, oke? Nah, sampai di sini Mam, kalau seandainya ada pertanyaan bisa hubungi saya langsung di kontak ya, di nomor saya yang ada di bawah ini. Oke? See you then. Thank you. Bye-bye.